Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Taufik, NPM 2070064. Di video kali ini kita akan mereview sebuah program yang sangat sederhana, yang sangat minimalis, yaitu program mencari luas dari suatu bangun data. Nah, kita akan mencoba jalankan program tersebut terlebih dahulu. Di dalam program ini kita dapat menghitung luas bangun datar. Di antaranya yang pertama adalah luas persegi, kemudian persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Nah, ketika misalkan kita ingin menghitung luas persegi, kita diberikan suatu pilihan. Di sini kita bisa memilih 1, 2, 3, atau 4. Ini sesuai dengan nomor urut pilihan yang ada di atas. Kita coba masukkan 1, maka secara otomatis kita akan diperintahkan untuk memasukkan suatu input dari nilai sisi. Misalkan nilai sisinya adalah 4, kita perlu tahu bahwa rumus mencari luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, sisinya misalkan 4, maka hasil dari luas persegi adalah 16. Nah, jika kita misalkan ingin kembali menghitung luas persegi atau menghitung luas bangun datar yang lain, maka kita tekan Y, kemudian masukkan, kita inputkan lagi luas bangun datar apalagi yang kita akan hitung. Misalkan persegi panjang, masukkan 2 sesuai nomor urut yang ada di daftar. Nah, di sini kita akan diperintahkan untuk memasukkan panjang dari persegi panjang tersebut. Misalkan panjangnya adalah 7. Kemudian lebarnya sendiri misalkan 14. Maka luas persegi panjang tersebut adalah 98 cm katakan. Nah, kalau misalkan kita ingin keluar dari program tersebut, maka kita tinggal input T, atau T besar juga bisa. Nah, ini input T, maka secara otomatis program akan keluar. Oke, setelah kita melihat bagaimana program tersebut dijalankan, sekarang kita akan melihat bagaimana sebenarnya source code atau kode program dari program pencari luas tadi. Nah, di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Pascal untuk membuat program yang tadi kita jalankan. Nah, di sini ini adalah struktur baku, struktur utama dari pemrograman bahasa Pascal. Nah, ini digunakan untuk agar nanti ketika di running layar menjadi bersih. Nah, ini kita menuliskan variabel-variabel yang akan digunakan nanti. Misalkan ini variabel S, P, L, J, A, T, dan variabel luas itu memiliki tipe data real. Artinya dapat memungkinkan untuk menghasilkan nilai yang bukan nilai bilangan bulat, begitu ya. Kemudian ini tipe data integer terhadap N, variabel N, dan ini pilih mempunyai tipe data karakter ya. Kemudian selanjutnya di sini kita menggunakan prosedur. Nah, apa sih itu prosedur? Kemudian apa sih fungsi prosedur terhadap sebuah program? Nah, prosedur itu ibaratnya dapat membagi-bagi sebuah program di dalam satu program. Artinya, misalkan di sini terdapat prosedur untuk mencari luas persegi, kemudian prosedur untuk mencari luas persegi panjang, kemudian prosedur untuk mencari luas segitiga, prosedur untuk mencari sebuah lingkaran. Sehingga ketika nanti pada bagian program utamanya kita hanya tinggal memanggil nama prosedur tersebut. Ini fungsi prosedur yang paling utama untuk mengefektifkan sebuah program agar lebih simpel, hanya memanggil sebuah namanya. Namun tentu kita bertanya, prosedur kan cocok digunakan ketika program tersebut besar, programnya banyak, source code-nya banyak. Ya, memang benar bahwa program ini source code-nya sedikit, dan ketika menggunakan prosedur justru menjadi lebih panjang. Tetapi kalau kita misalkan di sini ada pilihan yang nomor 5. Nah, pilihan yang nomor 5 kita ingin sama menghitung luas dari persegi misalkan. Tentu kalau tidak menggunakan prosedur, kita harus manual kembali menuliskan bagaimana caranya
program untuk menghitung luas persegi tadi. Tetapi dengan prosedur kita cukup memanggilnya saja. Jadi satu prosedur bisa digunakan untuk beberapa proses yang sama. Misalkan kita mau bikin sebuah program semuanya menghitung segitiga. Nah, cukup kita menggunakan satu prosedur, yang mana satu prosedur itu nantinya dipanggil nama-namanya saja. Nah, itu kita menggunakan prosedur, itulah alasannya. Sekarang, kalau kita perhatikan di sini terdapat pengulangan. Nah, pengulangan ini kita menggunakan pengulangan struktur repeat until. Nah, pengulangan ini berfungsi untuk memberikan pertanyaan, memberikan pilihan-pilihan yang akan terus berulang. Mana pilihannya? Pilihannya adalah program menghitung luas suku datar, ini adalah judulnya. Nah, pilihannya adalah user ingin menghitung luas apa? Luas persegi kah, persegi panjang kah, segitiga kah, atau lingkaran? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan terus berulang, akan terus kembali, yang harus diisi oleh user sampai user sendiri mau menghentikan program tersebut. Kapan user mau menghentikan program tersebut? Jawabannya adalah ketika diberikan pertanyaan ini, user menjawab T atau T besar. Tadi sudah kita review programnya. Maka ketika user menjawab Y, maka pengulangan akan kembali lagi ke sini. Nah itu adalah fungsi dari pengulangan tersebut. Jadi ketika user tidak mau menghentikan program tersebut, maka pengulangan tidak akan berhenti. Nah, selanjutnya kita akan membahas pemilihan. Karena di sini ada banyak pilihan, ada 4, persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Maka di sini ditentukan. Di sini kita menggunakan struktur case of. Struktur case of adalah penyederhanaan dari struktur pemilihan yang banyak kasusnya. Karena kan kita tahu sendiri bahwa pemilihan itu terbagi ke dalam 3. Ada pemilihan 1 kasus, ada 2 kasus, dan banyak kasus. Jadi ketika if kondisi, maka itu adalah pemilihan 1 kasus. Atau if kondisi dan aksi, nah itu adalah pemilihan 2 kasus. Atau misalkan if kondisi 1 dan aksi 1, if kondisi 2 dan aksi 2, terus seperti itu, maka itu adalah percabangan atau pemilihan banyak kasus. Nah, pemilihan banyak kasus itu disederhanakan dengan struktur case of. Jadi ini adalah sama-sama saja dari pemilihan banyak kasus. Kenapa kita menggunakan case of? Karena lebih simple, lebih mudah dipahami programnya. Sekarang kita akan kembali mencoba menjalankan program tersebut. Nah, kita akan mencoba menjalankan apakah sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Nah, di sini kita akan mencoba running. Nah, di sini sesuai yang saya jelaskan, di sini akan ada 4 pilihan. Yang pertama adalah pilihan untuk menghitung luas persegi, kemudian persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Misalkan kita ulangin lagi, kita ingin menghitung luas segitiga. Nah, kita masukkan alas. Alasnya misalkan adalah 4 dan tingginya misalkan adalah 7. Maka secara otomatis program ini akan mengeksekusi prosedur untuk mencari luas segitiga. Nah, prosedur untuk mencari luas segitiga hasilnya adalah 14. Nah, di sini ada pilihan. Kalau kita misalkan ingin mencoba lagi program pencari luas, maka kita pilih Y. Kalau misalkan kita ingin menghentikan program ini, maka kita pilih T. Ya, kita misalkan coba Y. Kita misalkan akan mencoba kembali untuk menghitung luas persegi panjang ya. Panjangnya 2, lebarnya 4. Nah, adalah 8 hasilnya. Kita akan menutup programnya. Bagaimana caranya? Kita masukkan T. Maka program pun tertutup. Oke, teman-teman semuanya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan program ini dapat teman-teman lakukan juga di rumah, dapat dicoba juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.